Allahu Akbar. Sami'na wa ata'na. Innama a'malu binniyat. Manjada wajada. Itulah yang kutanamkan dalam hati. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Halo semuanya, selamat malam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Apa yang kupikirkan dalam otak aku harus kusampaikan. Aku di sini selalu mengamati keadaan yang terjadi. Aku bukan tipe orang yang cuek terhadap kondisi di sekelilingnya. Aku memang cuek terhadap hal-hal tertentu karena ada hal-hal besar yang terjadi di luar sana. Jadi di sini aku tipe orang yang kamu juga Anda harus memikirkan apa yang kupikirkan. Jadi di sini ketika suamiku, misalkan soulmate aku lah, soulmate aku fokus memikirkan aku. Kamu tidak punya baju, kamu tidak punya kosmetik, tapi aku malah memikirkan yang lain gitu. Bagaimana aku bisa tiap hari memberi makan kucing, bagaimana aku tiap hari bisa berbagi. Itu ya, jadi tidak mudah untuk masuk ke dalam hati aku. Terus apa ya? Jadi intinya seperti itu. Jadi harusnya aku seneng ya kalau dapat soulmate memikirkan kamu harus berdandan cantik, kamu harus memenuhi kebutuhan kamu, tapi aku malah memikirkan yang lain, kebutuhan di sekeliling gitu. Di sini karena aku dari dulu ya, dari kecil itu pecinta lingkungan, terus senang berorganisasi, terus interaksi sosial dengan semuanya makhluk, ada bakti sosial, intinya semuanya ya. Berarti di sini bukan satu titik aja, tetapi ke berbagai sudut titik, intinya seperti itu. Jadi di sini aku akan menyapa semuanya sekarang ini, khususnya kaum mukmin dan yang umumnya yang non muslim. Salam ukhuwah untuk semuanya. Jadi intinya aku akan menerangkan hal-hal yang aku pahami ya. Jadi di sini aku juga akan menyapa generasi muda Indonesia. Halo sayang semuanya, anak-anak remaja, anak mahasiswa. Dan anak mahasiswa itu menjadi teladan bagi adik-adiknya yang masih SMP, SMA, SD, bahkan balita. Jadi di sini hanya satu yang ku selalu nasihatkan kepada kalian. Saat ini kalian fokus untuk belajar di fakultas, di sekolah SMA, SMP, SD, TK, kalian fokuslah ya. Bahagiakan orang tua kalian sebisa kalian, semampu kalian. Jadi di sini jangan terlalu andil lah sekarang ini, karena akhir zaman ini semua permasalahan sudah di luar kendali manusia. Jadi sekarang ini campur tangan Allah ya. Di sini tuh berkaitan dengan hisab dunia ya. Kalau kita percaya dalam ajaran kita amalun amalukum, tapi di sini ada tabur tuai, catatan kehidupan. Nah, di sini bagi orang-orang tertentu sekarang ini kita dalam periode harus masuk ke dimensi lain. Jadi ini sayang ya, kenapa aku bilang kalian fokus belajar di meja belajar, karena sekarang hanya orang-orang tertentu yang bisa setidaknya mengurangi beban keadaan sekarang, berusaha meminimalisir
sedikitnya meminimalisir keadaan yang ada. Karena sekarang ini kita itu mau tidak mau sudah masuk pintu gerbang kiamat, di mana banyak kerusakan, kehancuran dari semua tatanan. Nah, di sini kenapa semua itu terjadi? Karena ada di dunia ini yang tidak beragama. Makanya kan di negara kita itu negara yang beragama dengan beraneka ragam agama di Indonesia. Nah, ada di luar negeri lah ya, yang tidak beragama dan menggunakan iblis sebagai media kerjasama dengan mereka. Nah, di sini ada tatanan ilu. Maksudnya gini, tatanan ilu bukan, maksudnya ada seperti paham ilusioner yang sudah mengglobal. Mengglobal berarti di seluruh negara. Kalau paham ilusioner itu sudah global, apa yang terjadi? Kepunahan di depan mata kita, kehancuran tatanan dari mulai letak geografis, maksudnya lah keadaan geografis, tatanan semua berpengaruh. Awalnya tatanan geografis, awalnya yang terpengaruh adalah tatanan geografis. Geografis itu gempa, banjir bandang, longsor, nantinya akan berimbas efeknya ke semua tatanan kehidupan, perekonomian iya, kesehatan, pangan, semuanya sebenarnya berawal dari tatanan apa ya? Awalnya dari tatanan kerusakan geografis akibat gempa, banjir bandang, longsor, tapi nanti imbasnya ke semuanya, ke semua aspek kehidupan, termasuk ke pendidikan. Akhirnya tidak bisa sekolah karena banjir bandang, longsor, gempa gitu. Di sini perlunya kenapa Allah itu dalam ajaran agama Islam tauhid, perlunya tauhid benar-benar jaga akidah sebagai orang yang beragama Islam ya. Itu pembeda antara mukmin dengan yang non muslim. Oke lah ya, di situ mah aku akan membahas yang lain, jadi tidak terlalu mendetil banget ya. Itu yang ku pahami ya. Jadi yang menjadi pembeda antara mukmin dengan non muslim hanya akidah. Akidahnya yang hanya dimiliki oleh kaum mukmin. Di sini ajaran mereka kebaikan semua. Di sini untuk menghadapi tatanan yang sudah semrawut sekarang ini, jadi kita adakan kebersamaan dalam ukhuwah yang indah. Apa kebersamaan itu? Menggemakan kebaikan, suara kebaikan, saling bahu membahu dalam keadaan sekarang. Jadi aku tidak membahas kalian harus masuk Islam ya, misalkan aku ini ada di YouTube untuk siar dakwah. Sekarang bukan fokus ke situ ya, karena membenahi yang ada banyaknya kehancuran. Karena apa? Di sini ilusioner itu ada tunggangannya apa? Ke teknologi. Jadi di sini dimana sudah mengglobal si ilusioner itu, paham ilusioner itu, maka brak-bru karena seperti ada kekuatan apa ya, kalau dibilang mah menggunakan teknologi, akhirnya brak. Jadi di sini beradu kekuatan batiniyah, berarti di sini kekuatan yang tidak terlihat. Kalau perang digajak mungkin julger di mana-mana ya, terjadi bom, terjadi perang senjata. Tapi di sini ilusioner itu tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan. Jadi sepertinya akan seperti itu sampai sekarang ini. Makanya kan aku awalan, kalau ada yang nanya pendapat aku, jangan dulu membangun, karena kita dalam periode gambling. Tapi sayang ya, semua orang itu kadang aku tetap ingin membangun. Oke, kita lanjutkan program membangun, tetapi di sini dalam koridor kapasitas terbatas. Jangan Anda membangun kalau ada modal, misalkan, apalagi modalnya pinjaman ya.
diperemat sebenarnya. Aku kemarin sempat bilang kalau mau ngebangun simpen aja dulu. Sementara ini kan kita lagi gambling. Kalaupun mau ngebangun disisihkan sedikit dulu, tapi disimpan kebanyakan gitu. Maksudnya ngebangun itu seperlunya dulu. Karena apa ya? Di sini banyak kerugian. Orang-orang yang tidak beragama rugi juga karena tidak bisa menikmati hidup ini ya. Dengan adanya metode ilusioner itu, dia juga dirasakannya kok perang terus. Aku ingin merasakan hidup tenang, bener nggak? Semua orang di dunia ini ingin merasakan hidup tenang, tapi karena dari dampak ilusioner itu, apa yang terjadi? Ketidaktenangan, dan mereka sendiri tidak bisa merasakan indahnya hidup ini. Ketika iblis itu sudah dikeluarkan, kekuatannya ya, katakanlah kekuatan iblis itu sudah dikeluarkan, maka akan sulit dikendalikan. Iblis ya, iblis itu tidak bisa dipercaya. Ajajil, iblis itu tidak akan bisa kalau dibilang mah kesini nurut, kesana juga nurut. Ke aku bisa nurut, tapi tidak bisa dipercaya juga iblis. Misalkan gini, aku ini hamba Allah, bukan kita yang tunduk kepada iblis Ajajil, tapi andalah, misalkan kamulah, bukan anda ya kalau ke Ajajil mah, tapi kamulah yang harus tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Allah itu bisa memerintahkan semua yang ada di muka bumi ini untuk menuruti apa yang Allah inginkan ya. Tapi di sini ada istilahnya Allah menciptakan jin-jin pembangkang. Kalau tidak seperti itu, dunia ini tidak akan ramai ya. Jadi di sini kerugian bagi kaum yang tidak beragama yang menggunakan Ajajil gitu sebagai iblis lah ya, iblis setan sebagai apa ya, sekutunya gitu. Dan mereka pun kebingungan nanti. Aku pun pengen hidup enak, bener nggak? Orang-orang yang menggunakan ilmu apa ya, katakanlah ilmu iblis, ilmu klinik, mereka pun ingin hidup enak gitu, ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Tapi sayang, kekuatan iblis itu sudah menyebar kemana-mana. Kalau kita mah taunya iblis yang terlihat di mata gitu, dan itu yang paling repot nanti keluar iblisnya tuh, bisa kelihatan sama kita. Wah repot ya, jangan sampai ya, baru kekuatannya aja udah repot. Apalagi kalau iblisnya kelihatan sama kita, wah tambah repot deh. Jadi di sini inilah yang ku maksudkan, berhenti kalian sayangku generasi muda, karena sekarang kita lagi dalam kondisi iblis. Kekuatan iblis itu sudah dikeluarkan. Terus kalau diibaratkan panas yang begitu benar-benar panas, suhu global itu adalah nafas, hembusan nafas apa ya kalau dibilang mah, nah apa ya, kondisi suhu tubuh manusia kan 36 derajat. Nah kalau suhu tubuh iblis itu bisa panasnya luar biasa seperti api. Nah sekarang adanya wabah corona, jadi hembusan nafas iblis itu memberikan dampak penyakit-penyakit bagi makhluk hidup semuanya, bukan hanya manusia aja, bagi kucing, bagi tanaman semuanya. Suhunya pun memberikan kemudaratan, suhu iblis memberikan kemudaratan karena suhunya lebih dari 40 misalkan. Kalau kita makannya sampai 40 derajat. Manusia itu 40 derajat itu udah nggak normal ya, udah demam yang tinggi. Nah, yang normal itu kan 38 ke bawah, maksudnya 38 tinggi. Normal itu 36, 38 itu udah demam. Jadi intinya semua orang di dunia ini ingin dalam suhu tubuh yang normal 36. Begitupun iblis ingin dapat syafaat Nabi. Nih iblis, ada iblis yang, jangan bilang aku kontak komunikasi dengan iblis ya, ingin disyafaat Nabi tapi tidak bisa. Qadarullah, dia diciptakan untuk seperti itu, mengganggu manusia, mengarahkan manusia ke jalan yang salah.
itu manusia itu iblis ya. Jadi biar manusia itu salah jalan, salah arah, salah tujuan hidup. Pinter iblis itu ya, pinter apa ya, strateginya tuh pinter. Itu di sini bahaya sebenarnya. Iblis itu mempengaruhi pola pikir manusia, digubah semuanya sama dia. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Jadi di sini tuh yang tadinya berada di jalan yang benar menjadi salah, gitu, berada yang salah. Jadi tipu daya muslihat iblis itu luar biasa ya. Jadi di sini pola-pola yang licik itu yang disenangi iblis ya. Dan di sini berbahaya bagi semua keturunan ke depan. Jadi di sini himbauan aku, bukan himbauan ya, masukkanlah saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalian itu harus berbenah diri karena sifat-sifat yang kalian miliki akan tertanam kepada anak cucu generasi muda Anda semua ke depan. Jadi sekarang ini yang harus diperbaiki adalah kalian memperlihatkan sifat teladan bagi keturunan masing-masing. Jadi berusaha untuk mengubah pola licik-licik yang kalian miliki ya, yang dirasa aku nih punya sifat licik, digubah ya. Jadi kalian harus menjadi teladan bagi anak cucu keturunan kalian ke depan. Karena di sini tabur tuai, karma itu nyata, itu catatan kehidupan. Kenapa Allah menyebutkan ada Al-Quran, tapi ada Lauhil Mahfud? Aku pun sering bertanya ya, ini Lauhil Mahfud itu berhubungan dengan alam semesta ini. Berarti ada catatan kehidupan, di mana catatan kehidupan itu berlaku ketika manusia sudah tidak bisa diharapkan lagi saksi, tidak bisa diharapkan lagi bukti oleh manusia lain. Berarti di sini kebohongan. Jadi mereka tidak bisa membela saudaranya yang tertindas, yang didolimi. Karena apa? Di sini menyangkut dengan sifat-sifat penyakit hati ya. Kalau tidak kita mengubah dari diri kita, merubah diri kita, maka bahayanya bagi keturunan masing-masing, keturunan Anda masing-masing. Itu ya bahayanya sifat licik-licik. Dan tugasku untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, karena yang kubelain siapa? Anak-anak kalian semua, generasi muda ke depan. Intinya seperti itu. Jadi malam ini aku menggemakan suara kemanusiaan, gemakan kebaikan untuk saling bahu membahu di kalangan masing-masing ya. Di sini kalau misalkan aku di sini selalu menggalang donasi, tapi tidak standby selalu ya, sesekali. Karena aku sekarang ini diuji sama Allah dengan kesehatanku, tapi harus mengadakan lagi donasi. Dan aku dituntun Allah udah ada kalau dibilang mah ini kamu kesini gitu, karena aku bergerak di kalangan bawah, menengah ke bawah. Dan di sini tuh aku dituntun, oh ya kesini deh, gabung sama temanku gitu. Jadi di sini kalian boleh menggemakan, kalau kita mah dalam berbentuk bakti sosial, pengumpulan sumbangan-sumbangan, sukarela ya, jangan dipaksa, di komunitas kalian masing-masing lah ya. Di sini tuh aku seorang yang sempat gabung dengan komunitas Palestina Loper Mahirjen, sempat bergabung ya, karena tapi tetap aku bagian dari Palestinian Loper. Intinya aku tetap menggemakan suara kemanusiaan meskipun dari jarak jauh ya, tidak rame-rame ikut
ngumpul di sana di Maherjen, Palestina Loper, Mesut, Umod. Aku tetap berkiprah di bidang suara kemanusiaan yang sudah berjalan itu penggalangan donasi sukarela untuk bencana alam di Indonesia. Sekarang udah global ya. Sekarang ini kita mengalami krisis air dan di sini sensitif. Sifat sensitif ini yang sedang kita alami khususnya di Indonesia ya. Jadi harus berhati-hati dalam mengajukan keinginan, maksudnya gini loh, keinginan dari pihak yang di atas terhadap yang di bawah. Karena apa? Nanti reaksinya apa ya? Kalau dibilang mah flashbacknya untuk kalian. Karena itu kita itu sedang menghadapi keadaan yang sensitif. Sekarang ini jangan dulu membicarakan taraf hidup ekonomi pengen meningkat. Sekarang keadaan dulu, kaji dulu keadaan ini. Sekarang dalam fase bagaimana krisis air, terus daya beli menurun. Jadi maunya aku sebagai seorang yang terbuka terhadap opini, terus mengajukan pertanyaan, terus berani mengemukakan pendapat, itulah aku ya. Jadi di sini tuh Anda semua ya, jangan gegabah kalau mau berhubungan sesuatu yang menyangkut peraturan ke masyarakat. Karena di sini masyarakat, rakyat sedang sensitif, benar nggak? Teman-teman semua. Jadi di sini tuh semua orang mengeluh, ini sepi, usahaku sepi. Tapi tugasku memotivasi. Kita harus saling menguatkan dalam kebaikan, kita harus saling mensupport, saling bahu membahu gitu. Semua hal itu sedang benar-benar yang tadinya jatah aku pun 100%, sekarang jadi 75%. Jatah apa? Belanja misalkan gitu. Sekarang ya 75%. Yang lain juga sama, aku Bu, katanya ada yang kebantuan aku kan tadinya aku 100%, sekarang 70% sama. Yang lain bagaimana? Jadi aku menampung aspirasi dengan menampung pendapat-pendapat orang, keluhan-keluhan orang juga. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi suatu keputusan akan diambil kalau kita sudah DODS, kalau dalam istilah medis itu ya, perawat itu akan mengkaji DO dulu, DS dulu. Jangan langsung mengambil sikap implementasi, intervensi dan implementasi. Tapi harus kaji dulu keadaan sekarang. DO. Kalau orang yang belajar ilmu kesehatan itu, perawat, dokter pasti akan mempelajari DO, DS. Sama itu bisa dituangkan ke kehidupan masyarakat juga. Dilihat dulu bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana keadaan rakyat. DO, DS berarti tanyain masyarakat apa keluhannya. Jadi aku menggunakan standar ilmu keperawatan juga dalam mengkaji kehidupan ini. Tidak bisa sembarangan ya. Karena aku tidak belajar ketatanegaraan, oke lah ya. Tapi di sini seorang perawat akan punya jiwa empati. Simpati, empati udah jelas ya. Di sini pembedanya seorang perawat. Kalau ketatanegaraan mungkin ini nih yang harus dilakukan tata negara, ilmu tata negara. Tapi keperawatan itu disertakan dengan kesehatan ya, nurani. Kita ini harus punya nurani gitu. Jadi tidak sembarangan gegabah mengambil keputusan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi himbauan aku ya kepada pihak-pihak yang berhubungan, lihat dulu aja, nanti kalau sudah keadaan pulih baru kalian bisa mengatakan ada kenaikan pajak. Mohon maaf ya, karena sekarang udah kayaknya udah mulai gitu ya, sensus. Sekarang ini yang ada gambling nanti, tahu-taunya bukan lagi kebaikan yang kalian dapatkan, tapi kemudorotan, kerusakan. Tahu sendiri ya, ini ada yang namanya hukum masa. Hukum masa itu lebih berat. Jadi reaksinya itu akan menggertak di mana-mana, bukan lagi demo ya.
tapi hukum massa itu akan kayak membludak gitu, namanya huru hara. Anda tahu kalau demo itu hanya misalkan demo ke DPR, demo ke misalkan bundaran HI, kumpul yuk di Monas gitu. Tapi kalau hukum massa itu membludak di mana-mana berbarengan, seperti gini, ada kenaikan pajak bisa duder di mana-mana. Jadi itu yang aku sarankan, berhati-hati kalau Anda mengambil kebijakan, karena keadaan kita lagi benar-benar krisis semua ya. Masyarakat lagi kelimpungan sekarang ini, kurang air. Sampai teman aku, sahabat kecil aku, airnya beli. Sekarang kalau ditambah lagi dengan ada kenaikan pajak, wah bisa marah mereka, udah sesek pandang mereka tuh udah benar luar biasa ya. Jadi sih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Kalau zaman dulu memang tidak pernah mudah ya kayak gini. Ini ada undang-undang dirubah, ini nggak mudah nggak mudah gampang membuat aturan kalau zaman dulu. Apalagi undang-undang dasar tidak bisa dirubah, diganggu gugat. Undang-undang dasar 45 udah baku seperti itu. Tidak ada yang bisa mengubah undang-undang, dan aku pembaca undang-undang dasar. Aku ini kalau dalam upacara itu membawa acara, diri hand, terus pokoknya serba dipelajari dan dicoba semua. Membaca Pancasila semuanya lah intinya. Tapi yang terbiasa itu undang-undang dasar 45 aku pegang. Pengibar bendera juga iya. Berhati-hati kalau mengibarkan bendera, jangan sampai terbalik. Nah itu dia yang paling deg-degan itu, ketika aku harus mengibarkan sangsaka merah putih, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, wah fatal. Itulah intinya siloka akhir zaman ini. Jangan sampai terbalik dan dibalik-balikin. Itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyangkut kebenaran dari diputar balik, dibalik-balikan. Dan aku bersyukur ya, alhamdulillah selama aku mengibarkan, jadi pengibar bendera, alhamdulillah selalu dengan sempurna, perfect. Karena kita belajar sebelumnya itu kan ada, kalau dibilang apa ya, gladi resik dulu gitu. Bener-bener ini siloka ya, siloka air zaman ini mengibarkan bendera jangan sampai terbalik. Begitulah dalam kehidupan ini, jangan dibalik-balikin, memutar-balikin fakta. Itulah yang paling repot. Ini menyangkut penyakit hati manusia, dan adanya penyakit-penyakit itu dimiliki oleh orang-orang yang munafik. Kenapa munafik itu terjadi? Itulah perlunya ditata akidah yang benar, tauhid. Karena ini kebaikan dari satu orang mukmin yang bertauhid akan memberikan dampak kebaikan bagi semuanya. Gitu ya. Jadi di sini berarti himbauan, bukan apa ya, saling mengingatkan dalam kebaikan buat muslim ya. Kalau muslim itu kan belum tentu menjalankan syariah berdasarkan semestinya, tapi kalau mukmin udah pasti. Di sini ada kendala. Ada seseorang atau beberapa orang yang mungkin greget melihat keadaan sekarang, di mana pola-pola pikir yang picik-licik itu membuat dia belajar ilmu dunia lain, Di sini tuh ada jenis orang yang mungkin dia bukan sembarangan orang. Belajar ilmu laduni. Laduni itu sebenarnya apa ya? Kalau belajar ilmu laduni itu hanya orang-orang tertentu yang Allah kuasakan bisa kalau bukan menjembatani ya, bisa laduni itu dia bisa mengendalikan di dimensi lain, berarti dimensi gaib ya. Itu loh ya para anak-anak generasi muda semua. Makanya sekarang itu kita berada di dimensi dunia gaib. Dunia gaib itu kan ada di gunung, ada di laut, ada di mana lagi ya? Gunung, laut, di darat. Intinya seperti itulah yang terjadi sekarang ini, dimensi-dimensi lain. Makanya kalian fokus belajar, karena kita sedang berada di dimensi-dimensi yang di luar nalar manusia.
Intinya seperti itu. Biarkanlah orang-orang tertentu yang bekerja bersama guru besar ulama akhir zaman. Dan ini hanya sedikit ya, ulama akhir zaman itu hanya orang-orang yang dikuasakan, punya ilmu rohaniah, punya ilmu agama yang diperuntukkan untuk akhir zaman ini. Karena tidak semua orang yang berkiprah di bidang agama, ulama, untuk menghadapi akhir zaman ini. Hanya ulama-ulama tertentu. Itu ya. Jadi di sini sekarang ini kita membahas tentang gemak kebaikan. Digemakkan ya, karena sekarang ini apakah gempa masih ada? Ada. Apakah banjir bandang masih terjadi? Iya. Resesi, mungkin gini loh, jangan membahas resesi dulu ya. Krisis air bersih, iya. Terus apa yang harus diperbuat dengan krisis air bersih ini? Berarti di sini penggeraknya apa? Organisasi yang berkiprah dengan bakti sosial, itu bisa semua kalangan ya. Jadi di sini tuh kalian punya komunitas masing-masing. Jadi do all the best untuk humanity. Kalau aku mau humanity voice, kalau kalian humanity doing. Jadi intinya aku gabung dengan yang sudah ada, momi majelis taklim di sini di seputar Trias. Terus karena aku dituntun dengan teman di sana dan kalian dengan komunitas kalian, sekarang aku dituntun dengan tim TP1 AECEP ya. Tapi tidak bisa ketemu seperti kontakan di sini ya. Kalau ke Trias kan aku bisa menemui si Momi teman aku, dan aku menitipkan donasi, maksudnya yang udah kukumpulkan, ku donasikan ke si Momi gitu. Sekarang ini ada Pak Haji Jampang juga, aku punya WhatsAppnya Pak Haji Jampang, mungkin aku juga bisa menitipkan donasi ke Pak Haji Jampang juga, yang dimana Pak Haji Jampang anggota Demokrat, maksudnya gini lah, berhubungan dengan Demokrat, bisa aku titipkan ke beliau, bisa juga gitu. Jadi berarti di sini aku bagi dua donasi yang udah aku dapatkan nanti ke sana, dan ini juga ke sini, jadi adil lah intinya. Untuk saat ini apa ya, kita jangan memikirkan sekarang ini seperti berebut ya, orang-orang tuh berebut, aku ini pahlawan karena aku memakai yang berhubungan dengan atribut Palestina, jadi heboh gitu, aku ini pahlawan bagi Palestina. Bukan seperti itu. Sekarang itu pahlawan kebaikan, dan pahlawan kebaikan itu kita semua, Anda semua. Do all the best untuk saling bahu-membahu. Ini bagaimana nih krisis air bersih? Menghadapi krisis air bersih berarti kepedulian, tanyain kamu di sana bagaimana, terus sebagai bahu-membahu, terus saling memberikan apa ya, pendapat yang menginspirasi teman gitu. Jadi itulah bentuk kepedulian dalam diri aku ya. Jadi aku tidak bisa diam aja, misalkan diam ya ngelihat reaksi sekarang ini, diam aja, yang penting kita tercukupi. Tidak, kalau bagi aku itu tidak seperti itu. Jadi kita harus enak semua, jangan enak sendiri. Hidup ini kan tidak akan terasa imbang, makmur dan bahagia ya kalau di luaran sana kekurangan, apa enaknya gitu. Jadi aku sedang memikirkan ya teman-teman semua, kalau kalian sekarang kesusahan ya, yang di pinggiran Bekasi sudah terjadi krisis air bersih, di pinggiran, maksudnya gini loh, bukan di pinggiran ya, pokoknya di sekitar sini ada yang udah kekeringan, maksudnya gini loh, yang krisis air ya, beli gitu. Tapi aku di sini bukan masih tercukupi. Dan di sini kita harus bersyukur, dimanapun kita ditempatkan, kita harus bersyukur. Kayak aku nih. Aku sewa ruko di daerah Trias. Di sini, di sana Pak D menggunakan sanyo yang terbatas. Kalau Pak D sekarang harus benar-benar menghemat, benar, betul, dan aku mendukung itu. Dan aku harus menikmati, tetap menikmati. Oh, kalau caraku berarti di sini, kalau aku spare tuh, spare, misalkan kalau sekalinya ke sana bisa aku makan sesekali di sana tuh. Jadi nggak tiap hari standby. Jadi di sini spare nanti galon-galon untuk air. Nanti kupikirkan untuk selanjutnya galon-galon untuk menampung air.
Karena yang ada dalam pikiranku, kalau misalkan di sini ada tanah yang masih leluasa, ingin dibikinkan seperti sanyo ya. Tapi kan harus yang seperti sini sih. Bukan si Abah harus seperti sini sih sama aku. Kalau tidak seperti sini sih ya repot ya, nggak bisa. Jadi aku berjalan sendiri dengan bapak. Di sini di ruko yang satu air lancar. Alhamdulillah ya, aku kan sewa ruko di dekat SMK sini, airnya bagus, masih bersih. Jadi di situ akan dijadikan misalkan kalau dibilang mah kalau sesekali membutuhkan air bisa dari situ. Jadi di sini tuh apa ya, dinikmati ya. Di sana kekeringan tapi aku merasa tetap aja enak. Misalkan tidak ada air karena penghematan di daerah Tridas. Harus dihemat, memang harus dihemat karena sanyo itu yang dirasakan oleh aku sendiri di sini ya, di Padepokan udah kering yang di dalam rumah itu pakai sanyo, akhirnya dibikin jet pump di luar berbareng-bareng gitu, buat bareng-bareng gitu. Nah, jadi setiap tempat itu terasa enak, nikmat kalau kitanya bagaimana tahu cara mengatasi dan berusaha untuk menikmati. Itu seperti itu. Di daerah Tridas tuh enak, kalau buat ngadem santai itu enak banget, adem. Jadi posisi letak rukonya itu nyamping, tidak kesebrot matahari. Di sini kekurangannya, kondisi airnya agak kuning kalau di daerah Tridas kuning ya, karena di situ seperti kalau dibilang mah kayak di Tasik ya, kayak di Dadaha. Jadi airnya itu seperti kayak ada kalau bau besi enggak ya, kalau di Tasik di Dadaha itu ada bau besinya, ada pumpaan besinya juga, jadi kayak ada karat besi kalau di Dadaha tuh. Tapi kalau di Tridas itu kuning aja, kuning kayak enggak maksudnya gini loh, kalau udah kuning berarti otomatis kurang begitu itu ya kalau buat diminum ya. Makanya kebanyakan pada beli air galon, jadi hanya untuk mandi cuci kakus kayak. Jadi kuning kondisinya itu. Kalau daerah sini bersih ya, tapi tetap